Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Mbak, saya lah masih muda ini ya. Pagi Ibu. Baik, perkenalkan saya Ipo. Pokoknya 2 hari ini kita akan sharing karena saya yakin kalau di sana sudah ada, berarti kan sebetulnya KPI sudah paham ya, sudah bisa menggunakan KPI. Cuman mungkin di sini kita lihat untuk balance scorecard-nya seperti apa gitu ya. Oke, baiklah kita mulai. Eh, jadi di sini kalau menurut Mbak Sheila sendiri KPI itu apa? KPI itu kan Key Performance Indicator ya Bu. Mungkin sebuah teknik penilaian yang dilakukan perusahaan untuk menilai kinerja karyawannya. Begitu sih Bu kalau simpelnya, kalau menurut saya. Eh, Kalau misalnya KPI di sana tuh sudah berjalan sampai level berapa? Eh, Level gimana Bu maksudnya? Kan kalau KPI itu biasanya diawali sama ini ya, sama saya cara-cara itu sebentar. Oh ini nggak bisa cara-cara. Jadi KPI itu kalau misalnya kita punya KPI, kan ada KPI ya. Ini biasanya dari top management misalkan top management. Oh, Top management itu biasa turun ke manajer lah misalkan ya. iya Atau Bu. ke leader. Terus dari sini baru masuk ke misalnya asmen gitu ya, asisten Mm. manajer atau langsung ke staff dan seterusnya ya, tergantung struktur organisasi seperti apa. Oh iya ya. Kalau di kami, sepertinya memang dibuat dulu KPI corporate. Mhm, Kemudian habis itu diturunkan ke KPI departemen, mhm. baru dari leader atau headnya nanti diturunkan Bu ke tim yang di bawahnya mungkin begitu. Berarti sudah sampai ke level bawah ya. Sudah. Oke. Nah, itu namanya adalah cascading sebetulnya ya. Jadi di cascading. Um, Cascading. Cascading itu adalah untuk apa? Untuk menunjukkan nah cascading. Cascading. Jadi cascading itu di cascade ya. Jadi dia menurunkan misalnya si top management itu punya KPI-nya misalnya meningkatkan profit misalkan ya, profit 50% misalkan. ya. Nah, manajer kalau dia hanya satu di bawahnya berarti di sini masih 50%. Tapi ketika masuk ke aspen atau ke bawahnya itu akan di cascade. Jadi dibagi-bagi Hmm, tidak 50% ke satu departemen gitu ya. Tapi ya. dibagi-bagi itu kurang lebih gambarannya. Oh, Biasanya kan diawali dengan adanya visi misi, tujuan, strategi, dan seterusnya ya. betul, betul Bu. Di sana tempat parsialnya juga sama ya. Betul, sama Bu. Jadi itu ya, jadi memang harus dilakukan menggunakan apa namanya itu dari mulai visi misi. Kalau tiba-tiba dibuat di tengah-tengah itu biasanya hasilnya nggak akan bagus karena dia tiba-tiba ada tapi tidak memberikan tidak ada eh, hulunya seperti apa gitu. Harusnya itu dari hulunya sampai ke level bawahnya gitu ya. Ya, Oke, itu kurang lebihnya untuk gambarannya. ya. Nah, tapi KPI itu biasanya di sana berjalan dengan baik atau tidak? Selama ini untuk yang sebelumnya ya Bu berjalan dengan baik. Hmm? Em, Ya, biasanya 3 bulan sekali kan Bu biasanya kalau ngumpulin KPI gitu ya. Ada punishment sama reward juga ya? Ya, betul. Eh, kalau itu udah oke berarti. Mungkin karena kalau sekarang itu mau menggunakan teknik balance scorecard gitu, Bu. Karena mau menggunakan itu aja ya. Iya, Pada intinya pelaksanaannya sudah oke ya. pelaksanaannya insya Allah sudah gitu. Oke, baik. Tapi kita menyamakan persepsi dari KPI-nya dulu nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Eh, oke. Bu boleh diulangi KPI itu jadi singkatnya Key sebagai performance indicator. Oh, singkatnya. mm-mm. Biasa untuk mengukur kinerja, Kinerja ya betul. kinerjanya itu harus diukur mulai dari level top management sampai ke level bawah. Jadi Oh. kalau kita mau mengetahui KPI yang level bawah, tidak bisa tiba-tiba langsung yang bawah yang diukur, tapi harus lihat dulu dari mulai Hmm. visi, misi, tujuan, dan seterusnya baru sampai ke level di bawahnya. Gitu. Ya, Ya, oke. ya Bu. Nah, ini rencana ini ya, rencana
rencana training kita. Nah, di sini tuh kita nanti akan mempelajari dulu tentang sistem manajemen kinerja, balance scorecard-nya gitu ya, dan seterusnya. Nanti terakhir kita akan, kalau ada latihan nanti boleh kita latihan. Kalau misalkan ada masalah yang mau dibahas gitu ya, boleh nanti silakan nanti kita coba. Nah, terus di sini tuh kan kita ada istirahatnya setengah 3 sampai jam 3. Apakah ini mau lanjut aja sampai setengah 4 selesai atau mau seperti ini? Sepertinya sholat dulu ya, Bu. Nah, dulu sholatnya setengah 4 ya? Setengah 4. Ya, kalau mau sholat setengah 4 berarti ini nggak usah istirahat ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kita lanjut aja berarti setengah 4 selesai ya. Iya, boleh. Baiklah. Ya. Lalu kita lihat lagi di sini. Nah, ini manfaatnya ya. Jadi kita bisa memahami konsep dari balance scorecard. Lalu kita bisa membangun strategi fokus organization dengan menggunakan balance scorecard karena balance scorecard itu kenapa dipakai? Dia itu kan lengkap ya dari mulai learning and grow-nya, lalu ada finansial dan seterusnya ya itu lengkap. Jadi kita bisa mengukur kinerjanya berdasarkan 4 kriteria yang ada di balance scorecard tersebut. Lalu di sini juga nanti bisa menyusun balance scorecard itu sendiri, memahami proses penjabaran dari balance scorecard menjadi departemen scorecard, karena kan kita harus mengukur sampai ke level bawah ya, Staff, ya. betul, sampai ke staff. Lalu memahami langkah implementasi balance scorecard dan mampu menerapkan balance scorecard di perusahaan. Ya, itu adalah gambarannya. Nah, ini kenapa tadi disampaikan ketika berbicara KPI itu pertama harus dipahami dulu visi misi, disamakan dulu visi misinya. Visi misi perusahaannya apa, sasaran strategisnya apa, rencana strategi apa sama action plan. Kalau ini tidak dilakukan, maka biasanya KPI-nya tidak akan sesuai dengan harapan. Ya. Semua harus paham dulu visi misinya apa. Ini dijabarkan visinya apa, misinya seperti apa. Setelah ini dijabarkan dan semua tahu action plan kita mau ngapain, baru kita menentukan sasaran perusahaan sama kontrak manajemen. Ya, kan perusahaan itu pasti bertumbuh ya. Ketika Ya. perusahaan itu ada, dia itu kan pasti siklusnya itu harapannya bisa naik terus itu kan. Harapannya Bu. bisa gini ya terus itu kan. Nanti kalau di sini posisi di sini sudah di posisi puncak, dia bisa saja menurun, bisa juga tetap, bisa juga meningkat. Nah, ini kenapa? Karena harus ada sesuatu yang dikembangkan, harus ada inovasi di sini. Makanya perusahaan itu harus bertumbuh. Nggak bisa dia berada pada posisi yang sama gitu ya. Lalu di sini juga harus ada eksekusinya. Kira-kira eksekusinya untuk melakukan rencana strategis itu seperti apa? Apakah dia nanti kan akan ada job desk ya, akan ada jadi dari job desk jadi pertama kita harus punya struktur organisasi. Setelah struktur organisasi ada, kita harus punya job desk-nya. Dari job desk itu kita bisa mengembangkan rencana strategis yang harus dilakukan itu apa aja dan Ya. monitoringnya menggunakan cara apa, gitu ya. Ya. Lalu di sini ada pemantauan, evaluasi sama peningkatan kinerja dan baru penghargaan sama konsekuensinya. Ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat kita melakukan sistem manajemen kinerja. Sehingga nanti dari sini kita bisa memahami bagaimanakah sistem manajemen kinerja yang ada di perusahaan tersebut. Ya, Bu. Oke, terus nah di sini langkah dalam siklus sistem manajemen kinerja organisasi itu pertama tadi sampaikan ada visi misi ya. Nah, Ya. ini jabarkan sasaran organisasi jangka pendeknya apa, indikator yang relevannya apa, target yang ingin dicapainya apa. Nah, kalau kita sudah tahu visi misi sama sasaran organisasi tadi, kita bisa menentukan indikator karena kayak misalkan gini ya, kita misalnya punya indikator, misalnya ini adalah misalnya adalah produksi marketing misalkan ya, marketing itu misalnya di bawahnya ada salah satu misalkan ya, ada salah satu. Terus ada di sini misalnya ada lagi, di sini ada sales 2 misalkan ya. Nah, sama-sama sales, tapi sales yang pertama sama yang kedua itu kan mungkin punya job yang berbeda. Misalnya, kalau di sini tujuannya adalah untuk, misalnya ya, di sini adalah untuk survei survei pasar misalkan, survei pasar, lalu di sini untuk dia menentukan pasarnya itu pasar yang memang
misalnya kategori, misalkan ya dibagi adalah kategori menengah ke atas, menengah ke bawah misalkan ya. Ya. Kan kadang-kadang ada satu produk yang dijual di pasar yang berbeda kan ya. Nah, pasar yang berbeda itu menentukan juga bagaimana target penjualannya. Lalu di sini eh, pasar pasar menengah, survei pasar menengah, maksudnya menengah ya, pasar Hmm. menengah ke bawah. Kalau yang keduanya itu misalnya adalah dia melakukan penjualan untuk kelompok ekonomi atas misalkan ya. Hmm. Di sini, lalu di sini juga misalnya dia mau CSR misalnya ya. Nah, ini kan marketing punya dua divisi, tapi masing-masing harus mempunyai job desk yang berbeda. Ketika hal ini dilakukan, maka kita sebagai pembuat KPI di sini kita harus tahu kira-kira untuk indikator dari sales ini apa aja? Nah, ini tidak akan sama dengan indikator sales yang kedua, meskipun sama-sama sebagai sales. Kita Ya. harus tahu job desk masing-masing apa aja. Kalau survei pasar itu berarti dia harus tahu misalnya sasaran pasar yang tepat menurut kategori menengah ke bawah itu seperti apa. Lalu di sini misalnya dia harus tahu berapa pendapatan penduduk yang akan dituju. Lalu berapa banyak kemungkinan mereka akan membeli produk tersebut dan seterusnya. Tapi kalau yang ini karena dia berbicara CSR, maka dia harus tahu kira-kira kalau kita mau CSR ini apa saja yang harus kita berikan agar itu memberikan nilai tambah bagi si tempat yang kita lakukan CSR misalkan ya. Nah, ini artinya job desk indikator ini akan berbeda Hmm. antara salah satu dengan salah yang Sales dulu. Hmm. itu. Jadi kita harus berangkat dari visi misi, lalu tujuan, strategi, sama job desk-nya nanti. Ada job desk-nya masing-masing, baru kita bisa buat untuk indikator-indikatornya. Gitu ya. Itu yang harus diperhatikan karena kadang-kadang KPI-nya bisa dibuat, tapi ternyata indikatornya tidak tepat sasaran. Kenapa tidak tepat sasaran? Karena tidak berdasarkan job desk yang harus dilakukan di perusahaan tersebut. Oke. Lalu, oh ini belum dihapus. Lalu di sini kita lihat bahwa ketika kita mau menerapkan sistem manajemen kinerja tadi di setiap level organisasi, maka kita harus bisa memahami kira-kira organisasi kita itu posisinya seperti apa. Apakah kita sudah mempunyai struktur yang cukup ramping atau struktur yang memang memenuhi sasaran dan visi misi tadi, sehingga di Hmm. sini kita harus bisa mengetahui kira-kira struktur organisasi yang akan dibuat itu ada berapa level, lalu sistem tanggung jawabnya itu apakah vertikal ataukah seperti apa, nah itu harus disusun dan kira-kira job desk yang akan dilakukan oleh masing-masing karyawan yang ada di sana itu seperti apa. Nah, itu harus Oh. dipahami betul karena kalau misalnya kita tidak melakukan hal ini ya, level organisasinya tidak dijabarkan dengan baik, maka kita tidak bisa mengukur KPI sampai ke level individu. Sementara ke level individu itu akan bisa mensupport apa yang dilakukan oleh level yang ada di level manajemen.